sambil nunggu share screen-nya nanti bisa aku take over ya. Jadi kita ngobrol aja nggak apa-apa ya. Okay. Jadi gini, kenapa aku salut banget dengan ayah-ayah yang hadir di sini. Makanya aku bilang, wah tuh thumbs up nih. Karena biasanya aku kalau ngadain seminar parenting atau webinar parenting nih yang datang kebanyakan mom dan neneknya biasanya. Jadi kenapa aku salut? Karena ternyata para ayah tahu nggak kalau ayah itu ternyata membentuk karakter leader bagi anaknya. Jadi anak, kan kita lihat ya di usia dewasa sekarang nih, banyak orang nggak berani ngambil keputusan, iya kan? Nah, bisa jadi figur ayahnya waktu kecilnya nggak komplit nih, karena dari ayah itu biasanya, taruh deh kalau permainan, ayah kan berani kayak lempar-lempar gitu ya kalau ayah ya. Dibiarin aja anaknya naik-naik. Kadang si istrinya yang, "Pak jangan dong, itu bahaya," gitu kan biasanya kan. Tapi ternyata dalam permainan itu selamat, tapi nggak ngebahayain ya, jangan lempar tinggi-tinggi banget ya. Jadi ternyata permainan-permainan yang kadang-kadang ayah ada sedikit adrenalinnya, itu men-challenge anak untuk berani mengambil resiko pada saat bermain. Nah ini besarnya anak mempunyai sifat untuk berani mengambil keputusan. Kemudian sifat berani berkata tidak. Nah ini keluar dari ayah. Jadi kalau buat ayah-ayah sekarang yang mau meluangkan waktu, buat saya itu keren banget, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke tema kita ya. Kita cicat ringan aja ya Mas Afik ya? Iya, boleh. Jadi gini, mendampingi si kecil menghadapi new normal. Terus terang ya, untuk new normal ini kan kita sendiri aja orang tua masih bingung ya. Kita masih adaptasi dengan work from home. Terus ketika udah adaptasi work from home, sekarang mulai lagi adaptasi dengan kembali ke kantor gitu kan. Nah, betul. Jadi adaptasinya cepet-cepet banget nih gitu. Tapi satu sisi ternyata manusia itu adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi. Jadi basicnya kita itu gampang beradaptasi. Lama atau tidaknya tergantung dari mindset kita. Kalau kita bilang bahwa suasana ini nggak nyenengin, maka adaptasi kita akan lama. Karena kita yang menyetop diri kita. Tapi kalau kita bilang oke, saya bisa beradaptasi dengan kondisi ini, maka suasana flow-nya akan berjalan. Walaupun tetap ya ada hambatan-hambatan, tapi kita at least lebih positif melihatnya. Gitu. Nah sekarang kita balik lagi ke peran orang tua. Peran orang tua tuh harus bagaimana sih menjelaskan sama si kecil COVID-19 itu apa sih? Jangan-jangan anak-anak cuma tahu gini aja Mas. Serem ya ada corona, corona tuh bikin mati ya. Karena kan nontonnya gitu kan. Iya betul. Iya di TV, di media sosial gitu kan semua isinya begitu. Benar, apalagi anak sekarang rentan ketika dia ada di rumah, orang tua ayo ngaku lebih sering ngasih gadget kan. Itu dia. Nah, jadi akhirnya anak nggak mensortir berita yang dia lihat. Karena dengan usianya juga dia belum bisa tahu membedakan mana yang berita hoax, yang bohong-bohongan, dan mana berita yang kenyataan. Nah, daripada anak kita mendapatkan informasi yang salah tentang corona, inilah saatnya orang tua membuka komunikasi, ngobrol, tapi sesuaiin sama usianya. Misalnya usia anaknya, let's say seumur anak saya TK gitu ya, nggak usah jelasin yang berat-berat dulu, jelasinnya boleh pakai gambar. Bapak Ibu bisa lihat ya, Moms and Dad ada gambar COVID-19 ini kan. Nah, ini bisa kita gambar aja di kertas putih, ini nih COVID-19 nih kayak gini nih gitu. Dia itu makhluknya jahat nih gitu. Jadi kayak sosok cerita gitu kan. Dia nggak kelihatan, makanya kenapa kita harus hati-hati. Nah, ajarkan juga kenapa kita harus pakai masker, karena penularannya ternyata dari mulut loh, dari hidung loh gitu. Jadi dengan mendongeng, dengan cerita, orang tua menjelaskan yang sebenarnya bahwa COVID-19 itu apa, corona itu apa. Berarti dengan bahasa yang sederhana ya? Iya, sesuaikan sama usia anaknya. Oke. Kalau anaknya udah lebih dewasa, lebih enak karena kita bisa lebih diskusi gitu. Tapi intinya adalah kita sebagai orang tua punya peran wajib untuk menginformasikan atau menjelaskan COVID-19 itu apa. Dari gaya bahasa sesuai anak kita. Nah, inilah pentingnya kenapa makanya kita harus ada buat anak kita. Jadi jangan sampai kita nggak menjelaskan, anak kita menyerap semua informasi yang salah, ya kan, lihat di TV atau lihat di sosial media orang-orang pakai APD gitu kan. Kenapa ya kok orang kayak gitu ya, kayak robot, cek anak-anak kan gitu kan ya. Atau misalnya kan pernah ada yang viral tuh kan, yang anak kecil tiba-tiba kena COVID-19 dipisahkan dari orang tuanya, ya kan. Kalau mereka nggak dapat penjelasan itu, mereka udah sedih sendirian. Nah ini yang harus kita akomodir sebagai orang tua. Jangan sampai anak mendapatkan pemahaman yang salah tentang COVID-19 ini. Nah, apakah itu pemahamannya harus dikasih tahu tiap hari atau misalkan berkala atau lihat situasi dia lagi main, dia lagi santai, gimana tuh ngasih taunya? Nah, ini benar nih, ngasih taunya pada saat dia lagi santai.
Oke. Jadi jangan pada saat dia lagi main, terus tiba-tiba sini mau bunda ceritain nggak tentang COVID, dia juga udah nggak tertarik karena kan dia lagi seneng sama mainannya gitu. Momen terbaik sebenarnya kapan sih waktu terbaik ngobrol sama anak? Pertama pada saat waktu makan. Nah sekarang kan waktu makan di meja makan udah lebih banyak ya. Banyak ya. Dan ternyata itu salah satu the best quality time kita dengan anak dan pasangan. Karena di saat itulah kita kayak melepaskan semua ego-ego, kepenatan pada saat makan gitu kan. Terutama makan malam. Jadi sambil ngobrol enak. Atau kedua, pada saat anak mau tidur, ini kan dia lagi gelombangnya yang tertenang nih. Jadi kalau misalnya kita nih, ayah bunda nih ya, atau moms and dad, pengen ngasih anak masukan yang positif, ini momen yang baik. Pada saat anak setengah mau tidur tuh, lagi masa tenang, diusapin kepalanya. Jangan lupa ya ada bonding ya, attachment, pelekatan itu bagus banget buat anak. Ya kita masih ingat nggak dulu waktu kecil kalau tidur diusapin, itu enak banget kan? Nah, masa enak itu ternyata ada zat atau hormon yang membuat anak bisa menerima masukan positif dari orang tua. Nah ini caranya buat kita ngasih tahu. Jadi nak ya, emang kita di rumah aja, emang bosen, tapi tahu nggak kenapa? Nah mulailah kita masukin informasinya gitu. Gitu. Oke tuh dicatat ya, moms and dads ya. Momen terbaik ketika mengedukasi anak untuk COVID-19 ini. Oke. Ya, terus tujuannya apa sih gitu? Kenapa sih kita kok sampai harus bikin anak tuh tahu, biar anak nih sadar. Karena kan kita mau masuk ke era di mana untuk yang wilayah zona hijau kan sekolahnya udah mulai masuk ya gitu ya, udah mulai bisa interaksi. Terus kita pun yang di zona merah jangan salah, mall udah dibuka. Mau pengen ke mall gitu. Gitu kan. Kadang-kadang oke lah sekali dua kali mungkin orang tua bisa menahan, tapi ada kalanya orang tua akhirnya kayak ada kasihannya juga. Yaudah deh Pak, nggak apa-apa kita ke mall sesekali gitu ya. Nah sebelum kita berani melangkah keluar, ingat ya kalau aku suka mengasumsikan ke anak aku saya bercanda gini, nah kita tuh lagi perang. Wah ini kan seru ya kalau anak-anak bilang gitu kan. Musuhnya nggak kelihatan, curangnya musuhnya nggak kelihatan gitu. Jadi mereka kan kayak dapat adrenalin ini ya, bercandanya ya. Nah justru karena nggak kelihatan, nah alat perang kita harus maksimal. Pakai masker biar mereka nggak masuk ke mulut kita. Jadi dongeng itu ternyata ngebuat anak aku tuh akhirnya, bunda kita harus pakai masker kan musuhnya nggak kelihatan gitu. Jadi malah dikasih tahu ya? Iya, dan itu lebih masuk ternyata ke anak kita, gitu kan. Terus kemudian timbulkan kesadaran bahwa pakai masker itu emang kepentingan atau sebuah kewajiban sekarang, no nego, gitu. Jadi emang ngap, nak, tapi kan musuhnya nggak kelihatan kecil-kecil gitu. Sementara masuknya bisa dari mulut dan dari hidung, gitu kan. Kemudian tumbuhkan lagi kesadaran anak-anak biar mereka tahu bahwa oh ternyata kenapa saya harus di rumah karena virusnya emang ada, gitu. Karena emang virusnya tapi nggak kelihatan. Jadi kesadaran anak bahwa ini emang suasananya berbeda gitu. Jadi timbulkan kesadaran pada anak bahwa suasana ini berbeda, nak, nggak seperti biasanya. Nah itu sebenarnya kesadaran itu dulu. Pertama harus kesadaran dulu, karena kita juga orang dewasa kan gitu kan, mau berubah kalau sadar bahwa ada yang nggak bener nih, baru kita sadar gitu kan. Nah ya, anak-anak juga gitu. Jangankan anak-anak deh, lihat aja kalau di luaran masih banyak yang nggak pakai masker kan. Nah, gemes ya kadang-kadang ya. Karena memang gini, kesadaran itu, makanya tadi kan Mas Arif bilang ya, kadang-kadang orang dewasa juga ada gitu yang kayak gitu. Pertanyaannya bisa jadi, pola asuh waktu di rumahnya, waktu kecilnya dia tidak diajarkan untuk mengikuti aturan. Kebawalah sampai besar. Betul. Jadi ini justru konsep yang tepat, kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa aturan itu dibuat memang untuk melindungi kita. Nah ini konsep yang tepat banget. Akhirnya kenapa ketika dewasa ada orang yang taat banget sama aturan, pakai masker, ada yang cuek aja gitu sama aturan gitu. Ada yang kayak gitu. Ini pasti ada konsep pola asuh di belakangnya gitu. Berarti ini moms and dads yang bergabung hari ini perannya cukup besar nih untuk mengubah generasi kita ya. Banget, penting banget. Aku setuju Mas Taufik bilang, mengubah generasi atau mencetak generasi, karena anak itu memang the next generasinya kita nih. Gitu. Jadi kalau kita salah konsep ke anak dari kecil, karena kan akarnya dari rumah kan, inner circle pertama itu dari rumah, maka itu bisa menjadi karakter yang besar yang salah, dan itu sulit banget mengubah karakter yang sudah salah. Bukan nggak bisa, tapi sulit banget untuk mengubah habit. Nah itu, jadi dari sekarang enak nih anak-anak yang golden age nih, yang masih di bawah 7 tahun, ini masih gampang banget buat diolahnya, masih gampang banget buat dimasukin hal-hal baik, dan itu bisa jadi karakter baik buat dia besarnya nanti.